Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama MPMX, kedua RCRTG, ketiga IMTK, keempat Buka, kelima MPPA, keenam MLPL, ketujuh ASA, kedelapan ESA, dan terakhir Goto. Langsung saja ke saham pertama, ada MPMX yang hari ini ditutup di harga 1.300 menguat 3,17%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi tapi hampir sama aja ya dengan distribusi. Tapi yang distribusi ini kebanyakan retail, LG, PD, YP, KK yang nampung broker asing RX, AK, YU, BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPX ini udah confirm breakout pola inverted head and shoulder-nya. Neckline-nya ada di 1240, 1250 sampai 1200 ya, ini neckline ya, atau area-area ini di bawah ini aja. Ini kan ada pola inverted head and shoulder. Target kenaikan kalau lihat histori sebelumnya 1.500 ya untuk target kenaikan MPPX. Jadi mantap nih untuk MPPX. Yang penting kalau mau cut loss jebol 1.200. Ini aja ya, cut loss 1.200. Jadi ya cut lossnya sekitar 7-8% kalau baru beli di harga sekarang. Kalau kemarin Bapak Ibu beli, cuman ragu juga ya, resiko juga kemarin kalau beli. Kenapa? Karena candlenya hammer terbalik, bisa aja malah lanjut turun kan. Kemungkinan juga yang dapat di area support nih kemungkinan yang spekulasi benar. Tapi kalau yang biasa teknikal pasti dia nunggu lebih bawah. Biasanya seperti itu. Kecuali saat jam market dia lihat ada flow, dia masuk lewat teknikal ya, mungkin lewat time frame yang lebih kecil ya bisa jadi juga masuk. Jadi seperti itu untuk MPPX. Harusnya ini confirm breakout dan arahnya ke atas. EMA CD-nya juga tajam mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi menarik karena volume 4 hari ini meningkat signifikan. Jadi MPPX masih akan naik. Target terdekat 1.500. Risk reward-nya bisa seperti ini. Cut loss-nya cukup dalam memang, sekitar 9% target profit, 15% 1 banding 1,5 lebih. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada SRTG yang hari ini ditutup terkoreksi 3,9% ke harga 3.690. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di SRTG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG tadi sempat mantul ya, dan ke atas ya lumayan tuh kalau ada yang beli di area support. Dia sempat ke 3.600, naik ke atas 2% dapat ya. Tapi apakah ini menarik? Jangan dulu ya. Tunggu aja, tunggu dia koreksi lagi, bisa ambil di area 3.550 sampai 3.600. Ini area beli karena dia kemungkinan masih konsolidasi dan perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau sampai jebol itu 3.600 berpeluang dia menguji neckline-nya ini lagi, ditarik aja sekitaran 3.150 sampai 3.200 ini. Ini akan diuji ya oleh SRTG. Jadi seperti itu untuk SRTG juga uptrend, cuman hari ini tekanan seller kuat ya dalam penurunan. Jadi bisa kemungkinan ada swing low-nya apakah di 3.600 atau di area 3.400. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya bisa ada di sekitaran ini ya, 3.400 nih kemungkinan ya. Swing low-nya ya, maksimal swing low-nya harusnya di 3.300 nih aja. Dia mungkin mantul dari EMA 20-nya kalau dia 3-4 hari lagi turun. Jadi seperti itu untuk SRTG. EMA CD-nya masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih terbentuk ya, masih tajam, masih bagus, tapi ya ada swing low-nya. Jadi nanti sabar aja, tunggu dia mencapai area-area base price-nya ya, bisa di 3.400 atau di 3.600 nih, tektokan aja di area ini juga bisa dia. Kalau mau nekat ya coba nyicil dulu di 3.600, nyicil skenario-nya kalau dia turun ke 3.400, 3.300 tambah di bawah. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMTK yang hari ini ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK juga masih mencoba berjuang, sudah 3 kali mencoba lewat, gagal. Tapi dia retest pola pattern flag-nya ini dan merah ya. Jadi rawan lah untuk IMTK. Idealnya memang kalau dapat di area 2.600 sampai 2.650 itu area beli. Tinggal cut loss kalau dijebol 2.500, atau bisa jadi dia membuat swing low-nya sampai 2.500. Tapi ini udah ada satu swing low-nya. Takutnya nih candle valid untuk melanjutkan kenaikan. Nah ini area ini tinggal besok lah. Kalau besok dia rebound hijau dan tutup di atas 2.800 berarti valid ya.
pola pattern flag-nya nih dan target kenaikannya all time high lagi. Kalau double bottom-nya ini dulunya juga ya bisa dihitungin aja dulu. Ya, yang pendeknya aja. Nih, 3.400 sampai 3.500 untuk target kenaikannya. Yang penting besok dia harus hijau. Kalau bisa tutup di atas 2.800. Seperti itu untuk MTK. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya sudah dead cross. Barcat di bawah 0 terbentuk. Dan saat koreksi hari ini volume cukup besar ya. Sama seperti volume kemarin. Tapi bisa berbalik arah. Yang penting besok candle hijau. Kalau bisa tutup di atas 2.800. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham keempat. Ada buka yang hari ini ditutup menguat 11,51% ke harga 368. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya buka diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal buka masih sama, dia bertahan di atas 320 dan mantul dan masih akan membentuk ya potensi pola imported head and shoulder dengan volume besar hari ini. Peluangnya untuk buka besok 380 sampai 400. Kalau naik ke 400 dia harus naik 8%. Ya sangat mungkin ya. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau buka tadi sudah saya rekomendasikan untuk beli di 360, 358. Area-area itu ya. Saya suruh spec buy dan kalau ada yang antri dan belum dapat ya sabar aja dulu ya, tunggu aja. Jangan kalau nekat beli di harga sekarang itu bisa nggak ya, bisa aja tinggal cut loss. Kalau dia jebol 350 nggak usah sampai 320, pokoknya jebol 350 jual dulu. Kalau baru beli di harga sekarang berarti dia gagal dan bisa konsolidasi atau strategi lain average down. Kalau strategi average down juga tetap skenario-nya jebol 320 jual karena gagal pola imported head and shoulder dan buka bisa turun lebih dalam. Kalau mau konfirmasi ya 1-2 hari ke depan buka harus terus lanjut naik ya. Kalau bisa break tuh 400. Seperti itu untuk buka. Langsung saja ke saham kelima ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi hampir ARB-nya di over tapi ya bisa dibilang belum ya. Dan ada benteng nih 1,5 juta lot ke harga 330. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi di MPPA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA sudah jebol 360-nya jadi rawan kalau mau bagus besok dia harus kembali naik ke 360, harus reject lagi. Tapi kalau besok dia melanjutkan penurunan apalagi jebol 320 berpeluang untuk MPPA lanjut ke 280 sampai 250. Jadi apakah ini bisa spekulasi buy? Kalau nekat tapi resikonya bisa cut loss ya coba-coba aja di 30 sampai 30 coba area beli itu tinggal cut loss jebol atau tutup di bawah 320. Apalagi kalau dia deket ARB lagi exit kalau nekat beli MPPA. Tapi ini disclaimer on ya, resikonya besar karena hari ini juga penurunannya cukup besar. Kemarin sudah turun juga ya, 2 kali udah di ARB. Apakah ada pantulan di 320 ya nggak ada yang tahu ya. Tapi ya semoga aja. Dan kalau mau bagus besok harus bisa kembali ke atas 360 kalau mau bagus. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham ke-6. Ada MLPL yang hari ini ditutup di harga 198 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL hari ini malah membentuk candle doji ya. Dengan volume besar dan dia emang jebol support 200 tapi bisa ditoleransi karena masih tipis. Ya, kalau sudah 35%, 3-5% ya nggak bisa toleransi. Tapi sekarang masih bisa. Dan apakah ini dia gagal membentuk pola cup and handle-nya? Ya gagal. Tapi bisa jadi seperti ini ya. Tapi jelek nih. Atau pola bisa jadi ini double bottom. Yang penting jangan jebol 180. Kalau nekat beli di harga sekarang ya atur bagaimana strateginya ya. Seperti itu, MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, barcat di bawah juga masih terbentuk ya. Jadi ya wait and see dulu lah, bahaya ya. Kecuali besok dia ada technical rebound, lihat flow-nya ada nggak. Kalau ada flow ya bisa masuk, berarti ada potensi untuk dikerek naik ke atas. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham ke-7, ada ASA yang hari ini ditutup menguat 12,8% ke harga 2.900. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA juga breakout dengan volume besar
Apakah ini valid? Ya valid karena volume besar. Jadi kemana arahnya? Hitung aja ini. Area 3400 target kenaikannya. Jadi ini menarik untuk ASA sudah confirm kembali mencoba uptrend. Apakah ini reversal? Sepertinya konfirmasi. Yang penting jangan balik lagi ke bawah 2700, itu aja kuncinya. Karena itu neckline-nya. Kalau dia kembali koreksi tipis ya bisa aja koreksi seperti ini ya. Yang penting jangan turun dari 2700. Bisa seperti ini nanti pergerakannya. Dia retest 3000, gagal, turun dulu, retest 2800, gagal buat swing low. Nah, baru break. Bisa seperti itu. Jangan sampai jebol ini lagi. Itu aja. Bisa jadi ini nanti pola pattern flag kan seperti ini. Ini tiangnya, target kenaikan pas 3400. Jadi seperti itu. Untuk ASA saya juga nggak lihat ya, lama nggak lihat ASA malah kelewatan, namanya nggak rezeki ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk ASA peluangnya besok bisa lanjut naik karena volume meningkat hari ini. Targetnya kenaikan uji trendline downtrendnya di 3000. Breakoutnya nggak ada yang tahu ya. EMA 20 juga sudah di bawah, EMA 60 juga di bawah, hampir golden cross nih. EMA 20 cross ke atas EMA 60. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham ke-8. Ada ESA yang hari ini malah ditutup ARB terkoreksi 1280. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di ESA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA ya kalau setelah dia gagal lewat 1500 dan jebol ya. Ini jebol support konsolidasinya itu 1300 dan resistennya 1500. Dia naik turunnya 200 poin. Jadi kemana arah ESA? Kalau dia naik turunnya 200 poin, berarti dia potensi arah ke 1100. Atau ditarik dengan Fibonacci retracement juga bisa nih dari sini ya. Ke arah sini 1200 atau ke 1250 ini juga bisa ya. Ya kalau mau bagus ESA besok harus rebound lagi, harus kembali ke atas 1300. Tapi kalau besok dia lanjut ARB, kalau dilihat EMA 20, oh ya nih, kemungkinan besar bisa ada pantulan, tapi pantulannya tipis saja nih. Mungkin membentuk pola dead cat bond ya. Mungkin, belum pasti. Bisa aja dia besok terkoreksi tipis 2,5%, nguji EMA 20-nya atau lebih lewat dikit ke 1230, terus ditarik naik dan retest 1300 gagal, ya bisa candle doji atau candle hammer. Tapi besokannya ya lihat mampu nggak naik lagi. Kalau ternyata besokannya hari Jumat dia merah lagi, berarti ada indikasi pola dead cat bond. Jadi seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Gotoh yang hari ini ditutup terkoreksi lagi cukup dalam 5,58% ke harga 338. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi ya. Nih terlihat YU, JP, CC yang nampung, KI, PD, YP. Kebanyakan broker retail nih. PD, YP ya. KI ada broker institusi ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya nggak bisa dilihat lagi ya. Karena baru IPO. Dan kalau seperti yang tertulis di prospektus untuk Gotoh ya. Kemungkinan Gotoh kan dijaga tuh. Kalau bisa jangan turun dari harga penawaran di 338. Ini sekarang di harga penawaran. Yang jagain kalau nggak salah CIMG Sekuritas ya. Nah, kalau dilihat ini ya, dianalisa secara broker summary ya memang ada yang jaga nih kan. 10 juta lot tuh di bawahnya. Ya, lihat besok apakah ada tarikan. Kalau memang dijaga ya berarti ada tarikan, ada pembelian untuk menarik harga. Kalau Gotoh listingnya 11 April, baru 9 hari itu listing. Dia kan ada jangka waktunya kalau nggak salah sebulan ya. Untuk menjaga harga agar tidak turun dari harga listing, harga IPO. Berarti besok itu ada kemungkinan besar teknik rebound, tapi nggak ada yang tahu ya. Ini disclaimer on ya. Ya ini lihat ada jagaan. Nah jadi seperti itu, lihat aja besok kalau ada yang makan dan dia coba naik ya bisa tuh. Kemana naikannya? Kalau dilihat dari daily harian ya ini ada pola dead cat bond. Coba kalau di time frame 1 jam kan hari ini dia dijaga terus tuh di 338. Dari 20 April dari jam 11 tuh dijaga ya. Ya kemungkinan besok ditarik tuh sampai mungkin 346 sampai 348. Kalau memang nggak boleh turun dari harga IPO selama sebulan. Ya bisa naik sekitar 2,3% sampai 3%. Ya lumayan tuh. Tektokan ya, copet-copet. Pasti banyak copetnya besok. Lihat aja apakah ditarik langsung sesi awal. Ya nggak ada yang tahu ya. Jadi seperti itu aja untuk Gotoh.
sepertinya akan dijaga dan bisa jadi ada technical rebound kalau memang seperti itu, atau diturunin dulu baru dikerek diambil harga bawah kan dibeli sama yang jaga green show-nya. Bisa juga seperti itu ya, lihat besok lah, nggak bisa sekarang itu terlalu berspekulasi, lihat market aja besok gimana pergerakan untuk Gotoh. Seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.